Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-aslu tsani anna al-hubba lamma kana tabi'an lil-idraki wal ma'rifah in qasama la mahalata bihasabi inkisabil mudrakati wal hawas. Falikulli hasatin idrakun naw'i minal mudrakat walikulli wahidin minha lazzatun bi ba'dil mudrakat walitab'i bisababi tilkal lazzati mailun ilaiha fakanat mahbubatin inda tab'is salim. Falazzatul aini bil ibsar wa idrakil mubsaratil jamilati wassuwaril malihatil hasanatil mustalazzah. Walazzatul uzun bin nagamatit tayyibatil mawzunah walazzatul syammi bir rawaih tayyibah walazzatul zawki bit tu'um walazzatul lamsi fil aibil lini wan nu'umah. Walamma kanat hadhil mudrakatu bil hawasi mulizzatan kanat mahbubatan ay kana litab'is salim mailun ilaiha hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum salas at-tib wan nisa wa ju'ila qurratu aini bis salah ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Asal yang kedua daripada mahabbah, daripada cinta, bahwasanya cinta manakala mengikuti pada yang diketahui dan yang dikenal. Dalam asal yang pertama telah disebutkan bahwa cinta itu mengikuti kepada yang diketahui atau dikenal. Artinya sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenal maka tidak mungkin dicintai. Nah, ini adalah pokok yang pertama dalam masalah mahabbah, dalam masalah cinta, bahwa cinta itu adalah mengikuti kepada ilmu ma'rifah. Kadang mungkin seseorang mencintai sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenalnya. Bahwasanya cinta manakala mengikuti pada yang diketahui dan yang dikenal, maka secara pasti terbagi menurut pembagian yang diketahui dan panca indera. Sebab untuk mengetahui sesuatu itu diperlukan panca indera. Jadi berapa macam ada panca indera, maka berapa macam itulah sumber datangnya cinta. Berapa macam hawasuh panca indera kita, maka dari situ bermacam-macamlah datangnya mahabbah tadi. Maka secara pasti terbagi itu mahabbah, itu cinta menurut pembagian yang diketahui, yang dikenal dan panca indera. Maka setiap indera seperti mata itu mempunyai pengetahuan
idrak bahasa Arabnya. Maka setiap indera itu mempunyai pengetahuan idrak bagi satu macam dari yang diketahui. Dan pada setiap yang diketahui mempunyai kelezatan pada sebagian yang diketahui, dan pada setiap tabiat dengan sebab kelezatan itu ada kecenderungan kepadanya. Setiap indera seperti mata itu dia mengetahui sesuatu. Dengan mata kita mengetahui sesuatu, dengan telinga kita mengetahui sesuatu, dengan penciuman kita mengetahui sesuatu, dengan perasaan kita mengetahui sesuatu. Maka sesuatu yang diketahui oleh panca indera itu lezat, sesuatu yang diketahui oleh panca indera itu nyaman, maka tabiat diri kita condong kepadanya, condong kepadanya. Jadi tabiat diri kita ini condong, artinya mengarah kepada sesuatu yang lezat. Lezat itu didapat melalui panca indera tadi. Maka setiap yang diketahui kelezatannya itu dicintai menurut tabiat yang sihat. Maka setiap yang diketahui kelezatannya, yang diketahui kenyamanannya, itu dicintai, itu disukai menurut tabiat yang sihat. Nah, itu sudah rumus, sudah itu sudah semacam kaidah bahwa sesuatu yang diketahui nyaman, tabiat kita cenderung ke situ. Nah, tabiat kita menuju ke situ. Maka kelezatan mata itu pada memandang. Kelezatan mata itu hanya untuk memandang, mengetahui apa yang dilihat yang cantik dan bentuk-bentuk rupa-rupa yang manis, yang bagus dan melezatkan. Ada kelezatan yang didapat melalui mata. Kapan itu terjadi? Di waktu mata memandang sesuatu, di waktu mata memandang sesuatu bentuk rupa yang manis, yang baik. Nah, di situ ada kelezatan didapat. Kelezatan telinga itu pada lagu-lagu yang merdu, yang berirama nadanya. Di waktu kita mendengarkan suara yang indah, di waktu kita mendengarkan suara yang merdu, yang berirama, timbul kelezatan di dalam hati kita. Di mana kelezatan itu datangnya, sumbernya dari panca indera telinga. Dan kelezatan mencium pada bau-bauan yang harum. Kita cinta ketujuh lawan minyak harum.
Kenapa? Karena itu nyaman. Di mana sumbernya? Panca indera penciuman. Kelezatan indera rasa itu pada makanan-makanan dan kelezatan. Kita ketuju masakan ini, ketuju minuman ini. Kenapa? Karena nyaman. Di mana datangnya nyaman itu? Melalui indera rasa. Dan kelezatan indera sentuhan itu pada kelembutan dan kehalusan. Nah, di sini Imam Ghazali akan menerangkan lawan kita tentang cinta itu di mana datangnya, sumbernya, supaya kita kada salah dalam mencintai Allah. Kalau mencintai harum-haruman itu sumbernya dari panca indera hidung, karena nyaman dicium. Kalau panca makanan yang nyaman-nyaman kita ketuju, karena itu melezatkan, datangnya dari panca indera rasa. Sesuatu yang bagus, yang cantik, yang tampan, yang indah, itu menyenangkan, melezatkan dipandang mulih mata. Dari mata sumbernya cinta itu. Yang ujungnya nanti Imam Ghazali akan menerangkan bagaimana orang mencintai Allah, sedangkan Allah kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa dicium dengan penciuman, kada bisa diraba dengan indera sentuhan. Tapi orang bisa mencintai Allah. Nah, dari indera mana datangnya cinta kepada Allah itu? Nah, itu inti yang akan dibahas oleh Imam Ghazali. Tapi beliau mulai daripada yang zahir-zahir, mulai daripada yang nampak, yang masuk dalam akal kita. Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera melezatkan, maka itu dicintai. Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera melezatkan, maka itu dicintai. Makanan yang nyaman diketahui dengan indera rasa, otomatis makanan itu kita cintai, kita ketujui. Pemandangan-pemandangan yang indah yang bila kita pandang menimbulkan kelezatan, otomatis itu kita cintai. Nah, maksudnya bagi tabiat manusia yang sihat itu ada kecenderungan kepadanya yang lezat dan nyaman itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ila qurratu aini bis salah. Ini Nabi kita bersabda, ujar Sidin, dicintakan kepadaku dari duniamu itu 3 perkara. Jadi jar Nabi, dalam dunia ini ada 3 yang aku cintai, yaitu harum-haruman. Jadi kita sangat suka dengan yang sifatnya harum. Yang kedua, dan wanita, perempuan. Yang ketiga, ujar Nabi, dan dijadikan pendingin mataku, kesenanganku dalam sembahyang.
Artinya apa? Aku jeung Nabi katuju cinta lawan harum-haruman. Aku suka cinta dengan perempuan. Tetapi yang paling aku cinta adalah sembahyang. Yang paling aku cinta adalah sembahyang. Harum-haruman itu disebut dicintai oleh Nabi, dan sebagaimana dimaklumi bahwa bagi mata dan telinga pendengaran itu tidak ada bagian padanya. Urusan harum-haruman ini mata kada ada jatah, mata kada membedakan mana nang harum mana nang kada. Telinga sama, kada kau membedakan mana nang harum mana nang kada. Akan tetapi bagi indera pencium saja, nah mengetahui ini harum ini kada adalah indera pencium. Nah, wanita itu disebut oleh Nabi tadi dicintai, dan tidak ada bagian pada wanita itu melainkan bagi indera mata dan penyentuh. Sumber datangnya kenapa cinta kepada perempuan itu dari panca indera mata dan penyentuh, tidak bagi indera pencium, perasa dan pendengaran. Jadi artinya bahwa wanita itu dicintai karena dua alasan. Pertama, nyaman dipandang, yang kedua nyaman disentuh. Urusan telinga kada berfungsi, orang tuli kada jadi masalah, katuju jangan bini-bini. Karena urusan telinga kada ada urusan dengan itu. Nah, yang ketiga, Rasulullah menyatakan dan salat, nah salat sembahyang disebut pendingin mata. Artinya yang paling beliau cintai adalah salat, dan dijadikannya beliau paling dicintai. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat. Urusan penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaan adalah salat itu masuk di situ, kada ada. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa yang paling kucintai adalah salat? Nah, ini menunjukkan bahwa berarti ada sumber cinta dari bukan indera yang lima itu. Ini menunjukkan bahwa ada sumber cinta yang tersembunyi yang bukan dari datang dari panca indera yang lima. Buktinya sembahyang. Sembahyang adalah urusannya lawan mata, lawan telinga, lawan pencium, lawan rasa, lawan raba, kada ada. Tapi Nabi sembahyang itulah yang paling kucintai dibanding wanita dan harum-haruman tadi. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat, bahkan atau tetapi itu sembahyang adalah bagian indera yang keenam. Kelezatan, kenyamanan sembahyang itu bersumber atau diperoleh dari indera yang keenam, yang tempat sangkaannya adalah hati. Tidak ada diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati.
Nah, jadi amun orang kada beisi hati, kada kawa cinta kepada sembahyang. Karena sembahyang itu sumber kenyamanannya dari hati. Kalau orang kada punya hati, kada akan bisa cinta kepada Allah. Karena Allah kada bisa diperdapati dengan panca indera yang 5. Tapi Allah hanya bisa diketahui, dikenal oleh hati. Kalau kita kada punya hati, kada akan bisa ada cinta kepada Allah. Nah, jadi seapa hati kita ganalnya, seapa hati kita tahunya kepada Allah, saitulah kita bisa cinta kepada Allah. Seapa hati kita ada, seapa ada hati kita ganalnya, saitulah hati kita bisa cinta dengan sembahyang itu. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan kesusahan. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan penderitaan. Contohnya, orang sakit. Lalu si sakit ini cinta lawan sesuatu. Datang sesuatu itu, nah maka rasa sakitnya pun akan hilang. Kenapa? Karena kuatnya cinta kepada sesuatu itu. Orang dalam kesusahan, dalam keadaan pikiran kada karuan, datang ada orang yang dicintainya, otomatis itu hilang. Nang dalam pikirannya cuma adalah orang yang dicintainya. Nah, itulah sembahyang. Berhubung sembahyang itu paling dicintai Nabi, maka setiap kali Nabi mengalami masalah, setiap kali Nabi mengalami kesulitan, badara ila shalah, Nabi segera sembahyang. Nah, ini bagi Nabi kita sembahyang itu paling dicintai sih dia. Jadi kesusahan apapun yang datang kepada Nabi, bila sih dia sembahyang lapang. Dan telah maklum bahwasanya 5 indera itu tidak ada bagian pada salat. Bahkan itu, tetapi itu sembahyang adalah bagian indera yang keenam, yang tempat sangkaannya adalah hati. Tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Kalau kita ini ketujuh lawan sembahyang, dia sembahyang nyaman, cinta lawan sembahyang, itu menunjukkan kita mulai punya hati. Nah, karena kenyamanan sembahyang itu hanya bisa didapat melalui indera hati. Namun kita rasa berat sembahyang, rasa kulir sembahyang, rasa malas sembahyang, itu wajar, karena sembahyang ini kenyamanannya kadang-kala dirasa dengan panca indera yang 5. Jadi kalau kita malas sembahyang berat, itu menunjukkan kita tidak mempunyai hati. Tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Kelezatan kelima indera itu bersamaan padanya binatang akan manusia. Kalau soal panca indera yang 5, sama aja manusia dengan sapi. Sapi ada punya panca indera yang 5. Jadi kalau kita hanya dapat kelezatan dari panca indera yang 5 aja, yang lain kadada, sama dengan binatang. Kelezatan kelima indera itu bersamaan padanya binatang akan manusia. Maka jikalau kecintaan itu terbatas pada apa yang diketahui oleh panca indera, sehingga dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak dapat diketahui dengan indera dan tidak dapat dicontohkan dengan khayal, maka Allah itu tidak bisa dicintai. Maka dengan demikian
maka dengan demikian maka batallah kehususan manusia dan sesuatu yang dapat membedakan manusia daripada indera keenam yang diibaratkan darinya ada kalanya dengan akal atau nur atau dengan hati atau dengan apa yang engkau kehendaki dari ibarat-ibarat lainnya. Maka tidak ada yang menyempitkan padanya dan jauh yang demikian itu. Jadi ada orang berpendapat bahwa Allah tuh kadang-kala dicintai. Nah, Allah tuh kadang-kala dicintai. Kenapa Allah kadang-kala dicintai? Karena yang dicintai itu nang kawa dihasilkan oleh panca indera. Sedangkan Allah di luar panca indera kita. Jadi kita kadang-kala mencintai Allah. Nah, pendapat semacam ini adalah pendapat manusia yang kadada bedanya dengan perasaan dengan tingkatan binatang. Binatang hanya mencintai hal-hal yang sifatnya terjangkau oleh panca indera. Nah, jadi Imam Ghazali ingin mengajak kita bahwa kita menggali, mempertajam, memperbaiki indera keenam itu. Supaya apa? Supaya dengan indera yang keenam itu kita bisa lezat, kita bisa nyaman dengan hal-hal yang di luar panca indera lima. Sekarang ini kita hanya ketujuh melihat nang nyaman dilihat, hanya mendengar nang nyaman didengar, hanya merasakan nang nyaman dirasa, tapi kita belum bisa merasakan kayak apa nyamannya sembahyang, kayak apa nyamannya sujud, kayak apa nyamannya zikir. Kita belum merasakan itu, sehingga kita kada bisa cinta dengan itu karena kita belum punya hati yang baik. Nah, belum punya hati yang baik. Maka hati yang baik itulah yang menangkap pengenalan kepada hal-hal yang bersifat maknawi seperti sembahyang dan lain-lainnya tadi. Kemudian mata hati batin itu lebih kuat daripada pandangan mata zahir. Mata hati kita nih, jakanya kita urus, jaka kita rawat, jaka kita bina, lebih kuat sebenarnya daripada pandangan mata zahir. Lebih kuat. Mata zahir paling berapa meter bisa melihat dan bisa terhalang oleh sesuatu. Tapi kalau mata hati kita yang bagus, mata hati kita yang tajam, dapat melihat yang ribuan atau jutaan kilometer daripada kita. Mata hati batin itu lebih kuat daripada pandangan mata zahir. Hati itu lebih kuat pengetahuannya daripada mata. Lebih kuat. Orang nang dalam tanah dikubur, kawalah mata kita melihat orang ini nyaman, sakit, nikmat, diazab, pada kawal lagi. Padahal semikirannya paling tanah itu mendinding kita. Tapi orang-orang yang punya hati yang baik, punya hati yang terawat, nya tahu dalam kubur ini sedang diazab, dalam kubur ini sedang dapat nikmat. Nah, itu ketajaman mata hati jauh lebih daripada mata yang zahir ini. Oleh karena itu, mata zahir ini lemah. Kadakawa mata zahir ini untuk menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kada bisa di dalam dunia ini mata kita musyahadah kepada Allah, kada bisa karena mata zahir ini lemah. Orang yang bisa musyahadah dengan Allah itu orang yang punya mata hati yang bagus.
keindahan ma'ani atau keindahan maknawi atau keindahan batiniah yang diketahui dengan akal itu lebih besar daripada keindahan bentuk-bentuk zahir bagi pandangan mata. Maka dengan pasti kelezatan hati itu dengan apa yang diketahuinya dari perkara-perkara ketuhanan yang mulia yang sulit diketahui oleh indera itu lebih sempurna dan lebih berhasil. Maka kecenderungan tabiat manusia yang selamat dan akal yang sihat kepadanya itu lebih kuat. Nah, kelezatan maknawi yang hanya bisa didapat melalui hati atau akal itu lebih lezat daripada kelezatan yang zahir. Kelezatan maknawi, kadang-kadang orang berpikir memikirkan sesuatu yang inya belum mengerti. Nah, diputarnya, diperdalamnya, diulang-ulangnya sampai inya mengerti. Nah, begitu mengerti, inya akan dapat kepuasan yang luar biasa. Lebih puas daripada orang makan nang nyaman-nyaman, minum nang nyaman-nyaman, memandang nang nyaman-nyaman. Itu menunjukkan bahwa kelezatan rohani itu lebih daripada kelezatan zahir. Banyak orang yang tafakur kada ingat lagi makan. Banyak. Kada usah orang tafakur orang kebaikan, orang bercatur aja banyak kada ingat makan. Kada usah berpikir tentang yang baik-baik. Orang bercatur itu apa ada kelezatannya? Secara zahir ada napa-napa, tapi bila manang bercatur itu ada kepuasan batin yang luar biasa, lezatnya lebih lezat daripada makanan yang lezat bagi orang yang hobi catur. Nah, demikian pula yang berurusan dengan agama, yang berurusan dengan Allah, yang berurusan dengan hukum-hukum Allah. Nah, mengetahui itu adalah kelezatan batin. Kita hendak mengetahui misal apa hukumnya ini apakah hukumnya kada jelas, nah apakah halal atau haram. Lalu otak kita putar, ingatakan hadis Nabi ka ini, ingatakan firman Tuhan ka ini, 2-3 jam 4 jam memutar otak, akhirnya bertemuan ternyata itu hukumnya adalah halal. Nah, begitu kita dapat bahwa itu halal, kita dapat kepuasan batin, kelezatan rohani yang lebih lezat daripada kelezatan yang dihasilkan panca indera yang 5. Nah, seperti itulah orang-orang yang mengenal Allah. Seperti itulah orang-orang yang mengenal kelezatan-kelezatan ibadah. Mereka dapatkan kelezatan melalui rohani, melalui panca indera yang ke-6 itu. Dengan demikian maka tidak mengingkari dan tidak ada makna bagi cinta, tidak ada makna bagi cinta melainkan kecenderungan kepada apa yang pada mengetahuinya itu ada kelezatannya. Tidak ada makna bagi cinta melainkan kecenderungan kepada apa yang pada mengetahuinya itu ada kelezatan. Itu cinta. Jadi apa arti cinta? Nah, itu arti cinta ta'rifnya. Kecenderungan hati kepada sesuatu yang melezatkan. Nah, itulah arti cinta. Sebagaimana yang akan datang penguraiannya. Nah, jadi dengan demikian maka tidak mengingkari, tidak menentang kecintaan kepada Allah Ta'ala,
kecuali orang yang duduk dengannya kekurangan pada derajat binatang, maka ia tidak melewati sama sekali pada pengetahuan indera yang 5. Jadi kalau orang hanya bisa mengelola, bisa merawat, bisa merasakan 5 panca indera, orang ini kada akan bakal bisa mencintai Allah, kada akan bisa mencintai sembahyang, kada akan bisa mencintai membaca Al-Quran, kada akan bisa mencintai zikrullah. Kenapa? Karena hal-hal itu kada bisa didapat dengan panca indera yang 5. Nah, tetapi kalau kita ini ada mempunyai indera yang ke-6 yang disebut dengan ainul basirah atau mata hati atau akal atau nur ngarannya. Nah, bila kita ada punya itu, kita akan bisa mencintai Allah, kita akan bisa mencintai sembahyang, bisa mencintai zikrullah, bisa mencintai ibadah. Sebesar apa kita punya itu, sebesar itulah cinta kita kepada yang tersebut tadi. Nah, inilah yang kedua daripada pokok pengertian mahabbah, cinta itu pada dasarnya. Nah, kemudian asal yang ketiga pulang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu 'alaihi sallimu taslima